Selamat sore teman-teman semua, para sahabat berdealer seluruh Indonesia, terkhusus pencinta produk IR and Abel.co. Kita singkat aja lebih gampang ngomongnya Irabelco Teamwork gitu ya, Irabelco. Nah, kebetulan ini hari Sabtu di Jakarta. Saat ini jam 4 lewat 12 menit. Karena ini hari Sabtu, jam kerja setengah hari, cuma sampai jam 3 sore tadi. Jadi teman-teman administrasi juga sudah pada pulang. Di belakang saya mungkin teman-teman ngelihat mejanya kosong. Di situ ada meja Mbak Baya, Mbak Ufa, sebelah kanan saya ada Mas Anjar, di depan saya ini yang meja sekarang saya pakai ini Mbak Mita. Jadi saya manfaatin momen mereka udah pada pulang, mumpung ruangannya kosong, saya sempetin bikin satu video. Video itu hari ini kita akan membahas ya, kita akan mengulas adaptor single shoot yang lagi kita develop. Kemarin sudah sempat di video itu saya sounding. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini ada dua komponen, sistemnya sudah mekanik. Dan ini yang standar biasa teman-teman dapatkan di paket standar penjualan senapan atau produk dari kita. Nah, terus bedanya di mana sih gitu? Seperti apa sih enaknya gitu ya? Nanti saya coba demoin sederhana aja. Saya coba demoin sederhana cara ngisinya gitu, atau gimana sih pada saat kita pasang di senapan, enak nggak sih gitu, bedanya apa aja kira-kira gitu. Ini saya zoom dulu, saya deketin ke kamera sebentar biar teman-teman bisa lihat. Ini ada dua kemarin sampelnya datang, satu warnanya merah dan putih, Indonesia banget, dan ini merah dan hitam. Ini merah dan hitam sebetulnya warna kita, karena Irabelco itu maskotnya dari burung kakatua raja, burung endemik ya, asli Papua, tapi memang di sebagian Australia juga ada. Tapi kita bisa klaim lah bahwa burung kakatua raja itu punya Indonesia. Nah, ini warnanya merah dan hitam. Ini saya kasih tahu, saya deketin sedikit ya ke teman-teman. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Nanti fungsinya begini. Oke, sebentar. Nah, tinggal masukin peluru ke lubang ini. Kita buka begini, masukin. Dia nggak akan jatuh, karena di belakang sudah ada stoppernya. Nanti kita lihat. Set, oke ya. Ini kita coba aja langsung bedanya. Adaptor single shoot ini bisa dipakai, digunakan untuk semua tipe senapan angin yang basicnya menggunakan magazin Marauder. Misalnya itu bisa. Ini saya coba dulu yang standar. Kita akan tes pakai mimis apa sih ini, Barracuda Match. Kemudian kita coba juga pakai Exact. Satu lagi kita pakai Jawara GR12. Ini kardus tulisannya kebalik. Ini GR12. Nah, kita pasang dulu yang standar ya. Yang standar ini kita pasang. Oke, ini sudah terpasang. Nah, kalau biasanya kan kita isi ini, apalagi kalau ada teropong nih, ada teleskop di atas ini agak sulit. Tapi bukan berarti sulit banget sih. Umumnya seperti itu. Ini posisinya di sebelah kiri nih. Saya pakai tangan kiri nih, karena ruangannya nggak cukup. Jadi kita tes, saya coba masukin mimis Jawara. Cara masukinnya kan biasa seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatan masuk atau gini. Saya balik aja gambarnya. Oke, nah, ini kelihatan. Kita masukinnya kan gini, standar, dorong, terus kita tembakin. Ini rupanya kenceng ya, suaranya lumayan kencang. Nah, kalau yang ini gimana? Pakai adaptor yang satu lagi. Ini kita lepas dulu. Ini kita pasang seperti biasa, tapi yang ini dipasangnya dari sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan senapan. Kelihatan ya? Pasangnya begini. Oke, kira-kira ini kelihatan. Biasa. Nanti fungsinya ini tinggal dipencet, ditekan ke bawah, dia kebuka, masukin. Saya coba dulu pakai Jawara GR12.
Ini kita masukin pelurunya, tekan, putar lagi ke atas, dorong. Kita buang dulu pelurunya. Sekali lagi, kelihatan? Ini tinggal ditekan ke bawah, klik, masukin pelurunya, tutup lagi, pasang. Ini ruangannya kecil, suaranya agak berisik. Kalau gitu saya pakai peredam aja dulu ya. Oh ya, ini ada peredam standar kita juga nih, buatan ER Abelco. Sebagian teman-teman mungkin udah kenal. Nah, yang belum tahu peredam ini senyapnya seperti apa, kita coba aja. Ini saya pasang dulu. Dratnya standar pakai drat 12, umum lah. Nah, oke. Ini udah terpasang. Sekarang kita coba pakai mimis barakuda. Ini mimisnya. Kita pasang. Seperti biasa, tekan ke bawah, masukin, balikin ke atas, dorong. Kita ulang sekali lagi. Masih pakai mimis yang sama, barakuda. Ini ditekan ke bawah. Ini tinggal masukin, tarik lagi ke atas, dorong. Nah, sekarang saya pakai mimis ekstra. Ini kalengnya nih. Saya coba pasang ini. Tekan ke bawah, dorong, masukin dulu, pelurunya. Ini saya agak susah karena saya sendirian nih, kamera saya diriin. Oke. Tembak. Nah, kalau dari posisi sini, karena ini lebih mudah kayak harusnya, karena memang posisi saya duduk ini agak kurang nyaman. Saya harus buang pelurunya di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri saya kaca gitu. Jadi saya normalin aja ya. Ini mungkin mudah-mudahan teman-teman agak jelas ngeliatnya. Mudah kok sebetulnya, enak pakai adaptor ini. Dorong, putar ke atas, tembak. Adaptor ini sih tujuan dibikin atau kita garap karena tempo hari itu ada masukan ke saya, tolong dong bikinin adaptor single shoot yang agak asik, agak enak, dan peluru itu nggak gampang jatuh pada saat diisi atau di reload. Karena kalau nanti di lapangan, baik itu mau berburu ataupun di kelas-kelas lomba ya, mereka seringkali kehilangan poin, jadi suka kebalik gitu antara ekor dan kepala peluru, karena buru-buru, mungkin grogi situasinya atau apa gitu ya, dikejar waktu. Jadi mudah-mudahan sih adaptor ini bisa lebih berguna ya, memudahkan sedikit dalam proses pengisian peluru ke teman-teman nanti. Ini percobaan yang kedua. Jadi yang kemarin pertama, kalau teman-teman masih ingat, warnanya di sini hitam dan biru gitu. Tapi tuasnya masih sejajar. Jadi posisi untuk dorong ke bawahnya masih kurang nyaman. Makanya ini versi keduanya dikirim dari Bandung ke Jakarta supaya bisa saya tes langsung gitu. Karena mereka di sana juga nunggu informasi dari saya nih kapan mau di start produksi. Saya bilang kemarin tunggu sampai di Jakarta, saya lihat dulu, saya pegang, kemudian saya tes. Kalau memang sudah oke, baru kita naikin ke mesin. Jadi kalau posisi mungkin nanti nembak kan begini ya. Ini tinggal tekan, ini diklik, masukin ke samping pelurunya, angkat lagi, dorong, tembak. Klik, bisa putar pakai jempol, tutup lagi, tembak. Oke, saya ambil gambarnya begini deh biar enak. Saya dulu. Nah,
Ini agak lebih jelas mungkin ya. Jadi kalau posisinya begini, nah, posisi nembak, kokang, ini tinggal dicolek, masukin peluru, tekan ke atas, dorong, tembak, lagi, masukin peluru, dorong, tembak, lagi, masukin peluru, dorong, tembak. Dan nggak usah takut jatuh atau nggak usah takut kebalik. Asal teman-teman pada saat masangnya juga nggak kebalik. Jangan ekornya di depan gitu, itu pasti akan kebalik juga. Nah, harapan saya mudah-mudahan sih single shoot ini bermanfaat ya buat teman-teman, sedikit membantu menjawab kebutuhan teman-teman di lapangan. Sengaja kita bikin supaya kemarin yang nanya ke saya kapan bisa diproduksi. Insya Allah akan saya produksi selesai ini. Nanti kita mau coba tes dulu beberapa kali atau beberapa puluh tembak ya, untuk melihat material yang digunakan. Material yang digunakan sama dengan material yang kita gunakan pada magazin. Yang sudah punya magazin kita pasti tahu lah materialnya, kemudian kualitasnya seperti apa. Nanti kita samakan, kualitasnya kita nggak akan turunin. Cuma untuk warna yang ini bahannya memang dari nilon, bukan black foam. Yang ini black foam, ini nilon gitu. Atau orang bilang teflon ya, sama sebenarnya. Jadi daya tahannya memang lama, awet, insya Allah awet gitu ya. Semoga ini bermanfaat, bisa digunakan maksimal. Kemudian juga teman-teman yang lomba menembak agak sedikit terbantu. Nanti sebelum ini diproduksi, kita putuskan untuk produksi, nanti di bawah ini tolong teman-teman komen lah, tolong komen, kasih kritikan, kasih saran, atau barangkali ada yang miss dari saya, dari tim kita untuk mendevelop ini gitu. Karena memang ini nggak pakai apa-apa, cuman 2 rangkaian aja mekanik. Ada yang kemarin minta ke saya, bikinin dong Om yang otomatis. Saya malah bingung otomatisnya seperti apa gitu kan. Apakah ketika ini dicolek sedikit dan langsung nendang ke sini gitu kan. Karena ini belum. Jadi nah gambarnya gini nih, kalau kita tekan gini set, ya memang harus menggunakan kekuatan jari. Dorongnya juga sama. Nah yang dibilang otomatis itu seperti apa saya juga nggak paham. Gitu. Apa mungkin dipencet gini, di tombol ceklek terus dia tet muter begini, atau gimana saya juga nggak tahu. Nah silakan komen di bawah ini, komen di bawah, kasih kita masukan, banyak masukan. Dan mungkin juga kalau nanti ada hal-hal lain yang perlu dikasih masukan ke kita, misalnya gini, Om tolong dong bikinin ini gitu, atau apalah nama barangnya itu ya, karena kita perlu ini di lapangan, baik untuk berburu ataupun di lapangan tembak. Nah silakan kasih saran ke kita, kalau bisa disertakan juga contoh gambarnya atau minimal link produsennya, pembuatnya lah, supaya saya nggak kesulitan untuk menerka apa sih yang teman-teman maksud gitu. Nah video ini dibikin tujuannya adalah saya kepengen teman-teman bantu tim IRA Belco, bantu tim IRA Belco untuk bisa mengembangkan produk kedepannya gitu. Nah ada lagi kemarin dari komentar teman-teman di video-video sebelumnya, ada yang dari Facebook juga. Mereka bilang gini, Om kok baru sekarang nongol, IRA Belco selama ini kemana aja, kok kayaknya silence gitu. Ya sebenarnya sih memang ya begitu gaya kita, silence gitu. Karena dari dulu misi kita bukan mau menjatuhkan produk teman-teman sesama Indonesia, pengrajin sesama Indonesia, bukan. Saya lebih senang mindset kita rubah. Nah ini sekaligus pemberitahuan ke teman-teman ya, teman-teman produsen. Ini himbauan aja dari saya gitu, ajakan dari saya. Ayolah kita berhenti untuk berkompetisi, saling menjatuhkan produk sesama anak Indonesia gitu, sesama orang Indonesia. Udah nggak zamannya gitu menurut saya.
Jadi gimana caranya kalau bisa kita berkolaborasi? Yuk ketemu gitu, ngobrol. Kita sama-sama ngembangin lah satu unit gitu kan, satu produksi buatan Indonesia karena kita orang Indonesia asli, dan produk itu sasaran targetnya adalah gimana caranya kita bisa ngalahin atau minimal sebanding lah ya, setara dengan produk-produk luar negeri gitu. Jadi kan kita kalau nanti bisa, contoh misalnya ada satu unit orang Indonesia ngedevelop, dibawa ke KONI, kemudian ditandingkan di kelas Porda, di PON, ternyata bisa perform, kemudian bisa naik kelas lagi ke SEA Games, naik kelas lagi ke Asian Games, naik kelas lagi bisa lebih perform, ternyata dibawa ke Olimpiade dan bisa perform lagi. Mungkin pada saat itu orang-orang bule sana, Jerman mungkin ya, yang selama ini terkenal dengan berdil kompetisinya, mereka akan mulai melirik Indonesia. Di Indonesia sudah ada yang bisa bikin, atau Indonesia sekarang perkembangan air rifle-nya bagus, kan kita juga bangga otomatis. Cuman gimana kita bisa meraih itu kalau di dalam tubuh kita sendiri sesama orang Indonesia ini saling bantai membantai gitu ya, saling jatuh menjatuhkan. Buat saya agak sedih melihat itu. Saya miris lah ya melihat itu gitu. Ya mungkin dari saya sekian dulu teman-teman. Kalau ada yang tersinggung dengan pernyataan saya barusan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan, saya nggak ada maksud sedikit pun untuk mendiskreditkan teman-teman, enggak. Tapi ini benar-benar pure dari hati saya, dorongan saya. 6 tahun yang lalu kita mungkin bukan orang yang pertama menggunakan mesin-mesin CNC. Tapi pada saat itu saya berpikir gimana caranya kita membuat senapan yang memiliki standar produksi, bisa plug and play. Kalau ada komplain kerusakan material, spare partnya tinggal dikirim ke teman-teman di daerah tanpa harus senapan balik lagi gitu ke kita. Nah sampai hari ini saya lihat teman-teman perkembangannya luar biasa pesat, dan saya ada kebanggaan, ada rasa bahagia. Ternyata apa yang saya mulai 6 tahun yang lalu memiliki banyak manfaat untuk teman-teman yang lain, sehingga akhirnya dunia hobi senapan angin Indonesia ini berkembang, jadi beraneka warna gitu. Nggak cuma satu warna, cipacing, galumpit, atau berdilnya Moser, Am lokal. Sekarang banyak keluar produk-produknya. Saya nggak akan sebutin satu-satu teman-teman, tapi pasti sudah tahu gitu. Terus apakah ada pertanyaan lagi ke saya, Om gimana persaingan sudah semakin sengit, apakah tim Irabelco merasa tersaingi? Saya bilang enggak gitu. Karena saya percaya bahwa rezeki itu sudah Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang ngatur. Jadi udah relax. Sekarang saatnya kita sama-sama, yuk teman-teman yang punya potensi, yang saya yakin banyak orang pintar di Indonesia, engineer, teknisi, hobi. Mereka mungkin teman-teman ini nggak punya kesempatan untuk memproduksi. Salurkan idenya ke kita, kasih tahu ke kita. Siapa tahu tim kita bisa merealisasikan itu gitu. Jadi ilmu dari teman-teman dikasih ke kita jadi masukan, kita bikin, kita coba yuk. Siapa tahu berhasil. Kan kira-kira gitu. Nah, besar harapan saya, sekali lagi tolong komen di bawah nanti. Di like, kalau bisa di share supaya teman-teman produsen yang lain juga tahu. Sebagai sesama orang Indonesia, saatnya kita bersatu. Apalagi sekarang situasinya Indonesia ini sedang dilanda wabah COVID-19. Udah nggak zaman lagi kita saling bunuh, udah nggak zaman lagi kita saling menjatuhkan. Sekarang ini eranya gimana caranya dalam persaingan global, internasional, kita bersatu sebagai orang Indonesia, membawa nama Indonesia di kancah internasional. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada satupun maksud untuk menyindir atau hal-hal lain lah yang bersifatnya mendiskreditkan teman-teman. Tapi ini pure, murni dari saya. Ya, saya akhiri sekali lagi, ingat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.